Halo warga Kristus dan Shalom. Berapa banyak tokoh perempuan yang bisa Anda sebutkan dalam Alkitab? Mari kita jujur, jika dibandingkan dengan laki-laki, jumlah tokoh wanita dalam Alkitab memang jauh lebih sedikit. Bahkan, semua penulis kitab-kitab dalam Alkitab adalah laki-laki. Yesus memilih 12 murid yang semuanya juga adalah laki-laki. Dan yang paling mencolok, Tuhan dalam kekristenan seringkali digambarkan sebagai laki-laki. Apakah ini berarti Alkitab bersifat patriarka? Apakah perempuan dianggap kurang penting dalam rencana keselamatan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sering terlewatkan dalam pemahaman kita? Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Feminisme dan kekristenan. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam sejarah gereja, feminisme sering dianggap sebagai ancaman bagi ajaran tradisional. Mengapa? Hal yang pertama, perbedaan peran dalam Alkitab. Alkitab sering ditafsirkan sebagai kitab yang mendukung peran laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai penolong. Kedua, kontroversi penafsiran ayat-ayat. Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 12, Paulus berkata, "Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki." Ayat ini sering dijadikan dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin rohani. Dan yang ketiga, munculnya teologi feminisme. Beberapa teolog kekristenan berusaha menafsirkan ulang ayat-ayat yang tampaknya membahas perempuan dengan meneliti konteks budaya saat itu. Jadi, apakah feminisme bertentangan dengan Alkitab atau justru bisa berdampingan dengan iman Kristen? Mengapa laki-laki mendominasi penulis Alkitab? Fakta bahwa semua kitab dalam Alkitab ditulis oleh laki-laki bukan suatu kebetulan. Ada beberapa alasan historis dan budaya di baliknya. Budaya patriarki di zaman Alkitab. Pada zaman kuno, masyarakat bersifat patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam pendidikan, pemerintah, dan agama. Hanya laki-laki yang memiliki akses luas untuk belajar menulis dan membaca. Peran nabi dan imam di Israel. Dalam perjanjian lama, nabi dan imam dipilih Tuhan hampir semuanya laki-laki. Ini bukan berarti perempuan tidak bisa melayani Tuhan, tetapi karena sistem sosial saat itu yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Yesus dan murid-muridnya. Yesus memilih 12 murid laki-laki, tetapi itu bukan berarti perempuan tidak berperan dalam pelayanannya. Faktanya, beberapa perempuan seperti Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus adalah pengikut setia yang mendukung pelayanan Yesus. Kontribusi wanita dalam Alkitab yang sering dilupakan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, ada banyak perempuan yang memainkan peranan besar dalam sejarah keselamatan, bahkan seringkali menjadi pahlawan dalam kisah-kisah Alkitab. Deborah, Hakim-Hakim 4-5, satu-satunya hakim perempuan dalam sejarah Israel, seorang pemimpin militer dan nabi. Ruth dalam kitab Rut, wanita Moab yang kesetiaannya kepada mertuanya. Naomi membuatnya menjadi nenek buyut Raja Daud. Esther, kitab Esther, ratu yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemusnahan. Maria, Lukas 1-2, perempuan yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus sang juru selamat. Maria Magdalena, Yohanes pasal 20 ayat 11-18, orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan mengabarkannya kepada murid-muridnya. Mengapa Tuhan dalam kekristenan digambarkan sebagai laki-laki? Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa Tuhan dalam Alkitab sering disebut sebagai Bapa, bukan Ibu.
Bahasa Ibrani dan Yunani. Dalam budaya Yahudi, kata bapa atau aba menunjukkan otoritas dan perlindungan, bukan sekedar soal gender, tetapi lebih kepada perannya sebagai pemimpin dan penjaga umatnya. Kata Tuhan, Elohim dalam Ibrani dan Theos dalam Yunani adalah maskulin. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Ini lebih tentang hubungan dan keintiman daripada soal gender. Simbolisme peran ayah. Dalam Alkitab, Bapa sering dikaitkan dengan kasih yang mendidik, memberikan perlindungan, dan menegakkan keadilan. Namun ini tidak berarti Tuhan memiliki gender seperti manusia. Tuhan adalah roh, Yohanes 4 ayat 24, dan tidak terbatas oleh kategori laki-laki ataupun perempuan. Dalam beberapa ayat, kasih Tuhan juga digambarkan sebagai kasih seorang ibu. Yesaya 66 ayat 13. Kau yang terindah, anugerah sepanjang hidupku. Kesimpulan, apakah Alkitab merendahkan perempuan? Meskipun laki-laki lebih mendominasi dalam teks dan sejarah Alkitab, peran perempuan dalam rencana Tuhan sangat signifikan. Alkitab tidak menindas perempuan, tetapi mencerminkan budaya zaman itu. Justru, Yesus meninggikan derajat perempuan, berbicara dengan mereka dan melibatkan mereka dalam pelayanannya. Perempuan memilih peran penting dalam gereja, baik dalam Alkitab maupun saat ini. Jadi, jika kita berkata bahwa kekristenan hanya untuk kaum pria, itu tidak benar. Tuhan memakai laki-laki dan perempuan untuk tujuannya yang benar. Papa, aku belum punya lagu. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang feminisme dalam Alkitab. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.